Bagaimana kabar kalian? Luar biasa. Yes, yes, yes. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Nah, tidak lupa Miss mengingatkan kepada anak-anak untuk menerapkan 5M. Dan sebelum kita mulai ke pembelajaran, Miss akan mengajak anak-anak untuk berdoa. Ayo semuanya sikap berdoa. Doa sebelum belajar. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kesehatan kami hari ini. Sebentar lagi kami akan mulai belajar. Bimbinglah kami agar dapat belajar dengan sungguh-sungguh. Berilah kesabaran dan kesehatan kepada guru dan orang tua kami, agar dapat mendidik kami dengan baik. Terima kasih Tuhan. Selesai. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran di tema 2, subtema keempat di pembelajaran ketiga dan keempat, Miss akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, tujuan pembelajarannya adalah anak-anak dapat membuat pertanyaan dan menuliskan hasil wawancara mengenai cara-cara perawatan hewan dengan kaidah EYD yang tepat atau ejaan yang disempurnakan. Lalu anak-anak dapat menuliskan nilai pecahan berdasarkan gambar dengan tepat. Dan yang terakhir, anak-anak dapat mengidentifikasi peran individu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan rumah sebagai wujud pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. Kata pembelajaran pada hari ini yaitu ada bahasa Indonesia, PKN, dan matematika. Sekarang kita masuk ke subtema 4, menyayangi hewan di pembelajaran ketiga. Di sini ada bacaan, Udin senang memelihara ayam. Udin sangat menyayangi ayam peliharaannya. Setiap hari, Udin selalu memberi makan dan minum. Udin juga rajin membersihkan kandang ayam. Ayam peliharaan Udin bersih dan sehat. Rawatlah hewan peliharaan dengan baik. Tuhan sayang kepada anak yang menyayangi makhluk lainnya. Berikut ini adalah petunjuk merawat anak ayam secara sederhana yang Udin lakukan. Petunjuk merawat anak ayam. Nah, ini adalah cara merawat ayam yang sederhana yang dilakukan oleh Udin. Yang pertama, pilihlah anak ayam yang sehat. Yang kedua, banyaknya ayam cukup 2-5 ekor. Yang ketiga, siapkan kandang sederhana menggunakan kardus bekas. Yang keempat, beri alas jerami atau kertas koran agar kandang mudah dibersihkan. Yang kelima, lengkapi kandang buatanmu dengan lampu untuk menghangatkan ruangan dalam kandang. Yang keenam, minta bantuan orang tua untuk memasangkan lampu. Dan yang ketujuh, nyalakan lampu terus-menerus selama 3 minggu agar anak ayam merasa hangat. Yang kedelapan, lengkapi kandang dengan tempat makan dan minum yang mudah dijangkau oleh anak ayam. Jadi jangan terlalu tinggi. Yang kesembilan, gantilah air minum ayam setiap hari. 10. Beri makan ayam setiap hari dengan makanan dari biji-bijian seperti beras. Yang ke-11, simpan kandang ayam buatanmu di tempat yang nyaman dan aman agar tidak terancam oleh binatang lainnya. Nah, yang terakhir, setelah 3 minggu anak ayam akan tumbuh menjadi besar. Nah, sekarang buatlah pertanyaan dan jawaban sesuai gambar yang berkaitan dengan teks perawatan anak ayam. Pertanyaannya, apa makanan ayam? Nah, jawabannya adalah beras. Jadi kita harus menyesuaikan jawaban dengan gambar yang telah ada. Lalu untuk gambar yang kedua,
Nah, di sini ada pertanyaannya, mengapa kandang ayam perlu diberi lampu? Nah, jawabannya agar ayam merasa hangat. Lalu gambar yang ketiga, pertanyaannya, selain lampu, apa yang perlu kita siapkan di kandang ayam? Jawabannya, tempat makan dan minum. Nah, di sini ayam sangat bermanfaat untuk kehidupan kita. Selain dagingnya, telur ayam pun dapat diolah menjadi berbagai makanan. Udin senang sekali makan telur goreng. Siti senang sekali makan telur dadar. Ibu seringkali menggunakan telur untuk membuat kue bolu. Nah, di sini telur dapat diolah menjadi telur goreng, telur rebus, telur dadar, bahan-bahan kue, ya. Lalu untuk kue bolu. Nah, di sini ada soal matematika. Siti dan teman-teman mengerjakan tugas bersama di rumah Udin. Ibu Udin menyiapkan kue untuk mereka. Ibu memotong kue sama besar. Anak-anak bisa lihat di situ ada kue bolu yang telah dipotong oleh Ibu Udin. Jadi satu kue dibagi menjadi 10 potong. Nah, di sini Ibu memotong kue menjadi 10 bagian sama besar. Dalam lambang pecahan itu ditulis 1/10. Nah, Edo memakan 4 potong kue bolu. Kita dapat menuliskan banyaknya kue bolu yang dimakan Edo dalam lambang pecahan biasa seperti berikut. Nah, di sini Miss sudah memberikan contoh yaitu 4/10. Jadi angka 4 itu disebut dengan pembilang dan angka 10 itu disebut dengan penyebut. Ya, kenapa kok 4/10? Karena Edo sudah memakan 4 potong kue bolu. Ya, karena tadi ibu itu sudah membaginya menjadi 10 potong. Nah, setelah itu Edo memakannya 4 potong kue bolu. Nah, di sini Miss ada kotak. Jadi kotak yang Miss warnai atau Miss beri warna yaitu adalah pembilangnya, ya. Lalu yang selanjutnya untuk penyebutnya dihitung keseluruhan atau semuanya. Tentukan bagian gambar yang diwarnai menggunakan pecahan biasa. Pasangkan gambar dengan pecahan biasa yang sesuai dengan cara menarik garis. Nah, di sini ada 4 contoh ya yang sudah Miss beri warna di masing-masing gambarnya. Nah, di sini ada 4/5. Kita bisa tarik garis sesuai dengan pecahan 4/5. Yang mana ya 4/5? Ayo kita bisa cari 4/5, ada yang tahu? Iya, 4/5 itu yang Miss beri warna biru. Ya, itu ada 4. Lalu jumlah untuk penyebutnya ada 5, jadi 4/5. Nah, untuk yang selanjutnya ada 1/3. Diingat-ingat ya. Yang sudah diberi warna 1 itu untuk pembilang. Ya, dan untuk keseluruhannya adalah penyebutnya. Lalu untuk yang selanjutnya 2/3. Kita tarik garis. Ya, itu adalah gambar yang paling atas. Ya, 2/3. Dan yang terakhir adalah 3/5. Nah, untuk yang terakhir adalah 3/5. Nah, ini dia 3/5. Jadi, di sini ada pecahan biasa, ya. Dan Miss memberikan gambar untuk masing-masing pecahan biasa. Selanjutnya kita masuk ke subtema 4, menyayangi hewan di pembelajaran keempat. Oke, di sini ada 4 gambar dan anak-anak dimintai tolong untuk membuat cerita sesuai gambar. Nah, di sini Miss sudah membuat ceritanya nih sesuai dengan 4 gambar tersebut ya. Coba diperhatikan. Untuk gambar yang pertama, Benny pergi ke toko ikan. Lalu untuk gambar yang kedua, Benny membeli makan ikan.
Lalu yang ketiga, Benny selalu rutin memberi makan ikan-ikannya setiap hari. Dan untuk gambar yang keempat atau yang terakhir, Benny juga selalu membersihkan akuarium ikannya supaya tidak kotor. Nah, ini adalah cara merawat ikan. Jadi harus memberikan makan, lalu membersihkan akuarium supaya ikannya tidak mati. Sekarang kita masuk ke pelajaran PKN. Ini ada bacaan. Nelayan adalah panggilan terhadap orang yang bekerja menangkap ikan setiap hari. Mereka biasanya tinggal di daerah pesisir pantai. Nah, nelayan menggunakan jaring untuk menangkap ikan di laut, lalu menjual hasil tangkapannya kepada pedagang ikan. Nah, di sini ada gambar. Untuk yang sebelah kiri itu ada gambar nelayan yang sedang menangkap ikan dengan jaring. Nah, untuk yang sebelah kanan ada gambar pedagang ikan. Nah, di sini kita belajar nama profesi dan pekerjaannya. Nah, apa saja profesi yang ada pada gambar tersebut? Tuliskan profesi yang kamu temui pada gambar dan jelaskan. Nah, untuk gambar yang pertama yang terdapat di sebelah kiri yaitu ada nama profesi nelayan. Pekerjaannya adalah menangkap ikan. Betul. Lalu untuk gambar yang kedua, nama profesinya yaitu pedagang ikan. Pekerjaannya menjual ikan hasil tangkapan dari nelayan. Dan masih ada banyak sekali nama profesi dan pekerjaannya. Seperti Miss, nama profesinya guru, pekerjaannya mengajar atau mendidik anak-anak. Nah, di sini menangkap ikan sebaiknya menggunakan jaring agar hanya ikan besar saja yang tertangkap. Orang yang tidak menyayangi hewan laut terkadang menggunakan bahan peledak untuk menangkap ikan. Menangkap ikan menggunakan bahan peledak akan merusak makhluk laut lainnya. Dan menangkap ikan yang masih kecil, menangkap ikan sesuai kebutuhan dan hanya menangkap ikan-ikan besar saja termasuk sikap menyayangi makhluk hidup laut. Jadi kita tidak boleh menangkap ikan dengan cara menggunakan bahan peledak karena dapat merusak makhluk laut. Ya, makhluk yang di bawah-bawah laut itu kan banyak. Nah, jika menggunakan bahan peledak maka semuanya akan hancur. Oke, kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini, anak-anak mengetahui cara merawat anak ayam dengan benar. Lalu membuat pertanyaan sesuai dengan teks yang ada, dapat menemukan dan memasangkan gambar sesuai dengan lambang pecahan, dan mengetahui nama profesi dan pekerjaan. Sebelum Miss mengakhiri perjumpaan hari ini, tidak lupa Miss selalu mengajak anak-anak untuk berdoa. Sikap berdoa, doa sesudah belajar. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan telah menyertai kami selama belajar. Semoga kami dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang kami dapat. Kami juga berdoa supaya virus corona segera berlalu, agar kami dapat kembali ke sekolah. Terima kasih Tuhan. Selesai. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita di tema 2, subtema 4 di pembelajaran ketiga dan keempat. Sampai berjumpa di pembelajaran berikutnya. Bye-bye.